Halo guys, balik lagi sama gue di channel Bro Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakalan ngebahas tentang pergerakan Bitcoin terbaru dan beberapa rekomendasi koin yang saya pernah rekomendasiin untuk bulan Juli ini ya. Jadi langsung aja ke inti videonya. Bitcoin ini di 24 jam terakhirnya ini masih naik sekitar 1,25% ya, tapi di 7 hari terakhirnya itu minus 3,3%. Jadi altcoin ini ada yang naiknya cukup lumayan, ada juga yang masih koreksi ya teman-teman. Untuk altcoinnya memang tergantung koinnya masing-masing ya. Jadi nggak satunya turun semua turun, pasti ada aja yang ngelawan arus ya, atau cukup bertahan cukup kuat gitu ya teman-teman. Oke, pertama kita mau bahas Bitcoinnya dulu, baru kita bahas untuk koin rekomendasi ya. Jadi kita bisa lihat juga dari pergerakan dari si Bitcoin ini ya. Dia ini udah mencoba untuk naik ya ke ini ya teman-teman, ke pola descending triangle ini ya, untuk bagian resist atasnya yang garis warna putih ini, tapi dia tidak kuat nih sampai maksimal ini sampai sekitar 33.200-an ya. Ya, kita berharapnya itu bisa mencoba melewati ya di sekitar 33.500-an ya, sampai 33.600-an. Cuman sayangnya dia tidak kuat ya. Ini mengalami koreksi terlebih dahulu dan mau menginjak sekitar support terdekat itu di sekitar 32.300-an dolar ya, untuk pergerakan Bitcoin time frame 4 jam. Lalu kita bisa lihat juga ini udah confirm golden cross ya dari MACD-nya, juga bar hijaunya baru muncul 2. Ya, kita berharap juga masih lanjut lah ya, bar hijaunya masih lanjut teman-teman untuk si MACD-nya ya. Jangan golden cross-nya jangan cuman sebentar ya, seperti ini ya teman-teman ya. Contohnya seperti apa golden cross sebentar Bang? Nah, ini ya. Di bagian sini teman-teman ya. Ini kita bisa lihat jelas ya. Dia golden cross sebentar, bar hijaunya cuma 2. Akhirnya dia dead cross kembali tuh. Nih, seperti yang bagian sini ya teman-teman ya. Ya, jadi bisa aja seperti itu kemungkinan tuh ya. Jadi naik sebentar terus short cukup dalam ya. Bisa saja ya. Ya teman-teman. Ya, kita masih berharap lah dia tetap bisa mengalami kenaikan dulu ya, naik lagi lah ya sampai sekitar 33.400 sampai 33.500 dolar untuk pergerakan si Bitcoin ya. Lalu next kita bakal bahas untuk pergerakan Bitcoin dari time frame 4 jam di Indodax juga ya, untuk harga IDR-nya ya. Ini memang masuk dari pola falling wedge seperti yang saya infokan kemarin ya. Untuk lebih atau pola jauh lebih kecilnya ya. Kalau misalkan tadi kan ini pola besarnya teman-teman ya. Pola besarnya, ini pola jauh lebih kecilnya itu membentuk juga seperti pola falling wedge ya, karena memang sudah kena beberapa kali untuk si pola falling wedge ini. Jadi ya oke, bisa kita kategorikan pola falling wedge ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk pola falling wedge ini sendiri, kalau dia masih bisa lanjut naik ya, untuk menembus ataupun breakout, nggak false breakout ya. Target kenaikannya itu di mana? Yaitu di bagian kepalanya atau bukaannya dari si pola falling wedge itu ya. Target kenaikan loh ya. Ini sampai sini sekitar 520 jutaan sekitaran itu teman-teman. Kalau memang dia benar-benar breakout ya, nggak false breakout ya teman-teman, targetnya di sini. Tapi kalau dia breakdown ya, dia akan berjumpa di beberapa support bawah. Yang terdekat itu sekarang ya sekitaran 472 jutaan, memang sekitar 472 juta, 73 juta itu adalah support terdekat dari si Bitcoin ya. Kalau memang dia koreksi kembali, arah koreksinya kemana? Pasti support bawahnya sekitar 460 jutaan ya. Memang di sini juga ada garis support dari pola falling wedge sendiri ya, sekitaran 460 jutaan. Jadi pas banget nih ya, supportnya dari pola dan memang support yang terbentuk dari histori sebelumnya ya, di 460 juta ya. Kalau misalkan short pun ya, kita berharap pemantulan di sekitaran itu ya. Lalu kita lihat lagi untuk support bawahnya itu di sekitaran 449 jutaan ya untuk si Bitcoin. Jadi ini adalah 3 support yang terdekat untuk si Bitcoin ya. Jadi memang ya, kita berharap apakah dia mampu untuk lanjut naik dulu atau memang koreksi kembali dulu untuk bertemu dengan support dari pola falling wedge ini ya. Itu adalah hal yang harus kita perhatikan untuk si Bitcoin ya, jangka pendeknya. Lalu kita lihat dari marketnya juga ya teman-teman. Ini SEN, OGN, ING, mana ya, CHZ, kemudian juga ada DGB ya. Ini DGB naik 6%-an. Tapi didominasi market itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan itu dari beberapa altcoin yang termasuk NFT ya. Dan di sini juga saya udah pernah rekomendasiin ya, NFT yang bisa dimainin ya. Tuh ya, ada ING, mana, CHZ, SEN, ada BEC juga ya teman-teman. Ada beberapa dan ini memang masuk dari top kenaikannya top ya teman-teman ya tuh ya.
kenaikan atau persentase yang cukup besar dibandingin koin-koin lain. Ya makanya kemarin saya info untuk beberapa supportnya ya, yang udah bersedia ngantri bawah kemarin waktu market koreksi ya selamat, sekarang sudah profit lumayan besar gitu ya, dari minimal ya mungkin ya 5% sampai maksimalnya sekitar 50 hampir 60%. Soalnya tadi Sen itu hit sekitar 10 ribuan ya. Nah tuh ya, hit sekitar 10 ribuan tadi Sen ya teman-teman, dan CHZ juga tadi hit sekitar 3.850-an ya. Karena saya udah sering banget bahas CHZ gitu ya. Cuman memang mungkin nggak terlalu banyak yang antusias ya saya bahas CHZ, tapi memang koin ini bagus gitu dan masih under value banget, dimainin itu masih murah juga, dan ya buat dapat 3, 4, 5% atau bahkan 10% ya sangat-sangat bisa di koin CHZ ini gitu ya teman-teman ya. Jadi memang ini koin-koin dan ternyata memang dia mengalami kenaikan yang signifikan ya. Jadi memang untuk beberapa kelompok altcoin yang termasuk NFT ini ya, dia itu mungkin sama ya teman-teman ya. Mungkin sama bandarnya atau big playernya atau ya lain sebagainya ya teman-teman. Karena memang kita bisa lihat dari kemarin itu ya, ING, Sen, ya OGN, kemudian Mana, CHZ ya teman-teman, DGB ya, itu mengalami kenaikan juga gitu ya teman-teman. Kenaikannya ya bareng-bareng gitu ya kelompok NFT ini ya teman-teman. Jadi ya itu yang bisa kita perhatikan untuk bermain ya. Kemudian kalau misalkan ya teman-teman, lalu untuk rekomendasi saya yang 3 ini, yang Link, Uni, dan One Inch ini memang pergerakannya tidak sekencang dari beberapa koin NFT ini ya, karena memang mungkin gerakan pumpnya itu sama ya sebelum terjadi koreksi yang cukup dalam kemarin itu. Memang ini beberapa kali naik cukup kenceng ya, Sen, ING, OGN, Mana, CHZ, dan beberapa koin NFT yang lainnya itu naiknya cukup kenceng gitu ya. Dan sesuai yang saya info juga, mungkin untuk bulan ini kenaikan dari NFT seperti Theta ya nggak terlalu signifikan dibandingin beberapa NFT koin yang lain gitu ya. Soalnya di bulan-bulan kemarin itu Theta itu udah ngegas cukup kenceng gitu ya, karena memang dia mainnet ya. Theta dan Tiful naiknya cukup kenceng, dan sekarang mungkin gantian dengan beberapa koin NFT yang lainnya mungkin seperti itu ya teman-teman. Lalu kita bakalan terus ngebahas apalagi nih, koin apalagi yang bisa tetap dimainin, yaitu seperti BNB, ETH ya. Seperti yang saya info juga, kalau misalkan di sini kita lihat untuk ETH, bentar guys ya, di ETH ya, di sini ada ETH, kita pakai Venture juga. Ya dia koreksi juga ya ke 28 jutaan. Memang sebelumnya itu sampai 29.500.000 nih. Wah ya, mungkin yang udah TP di sekitar 29 jutaan. Dan kemarin mungkin sudah serok-serok ya nih, waktu low-nya itu sekitar 27 juta, 28 juta ya teman-teman, sekitaran ini ya udah cuan lumayan banyak lah ya. Sekarang memang dia koreksi kembali ya. Lalu untuk BNB juga dia sekarang bertahan di supportnya di sekitar 4.400.000 ya, seperti yang pernah saya info juga. Lalu memang dia mentoknya di sekitar 4,5 jutaan nih teman-teman ya, sekitar 4.559.000-an ya. Dia nggak kuat naik lagi, akhirnya short kembali dan dia bermain di sekitar 4,4 juta sampai 4.420.000-an lah sekitaran itu ya, bermainnya untuk time frame kecilnya di time frame 15 menit. Kalau misalkan kita di 1 jamnya, nah ya memang dia membentuk seperti double top ya. Ini top 1 ya, mungkin saya ini top 1, lalu ini top 2 ya teman-teman. Jadi memang hurufnya itu seperti huruf M gini, 1, 2, nah ya. Jadi terus di sini pas banget sama yang namanya support ya. Jadi kita berharap untuk double topnya ini udah selesai. Jadi kita berharap untuk mengalami pemantulan ke arah sini lagi ya, ke arah 4,5 juta sampai mungkin ke sekitaran 47 ya, 48 sekitaran ini ya. Di sini juga kita bisa lihat di sini ada semacam resisten juga, dan target kita mungkin sampai sekitar 4,8an ya terdekatnya ya dari si BNB ini. Tapi memang harus melewati beberapa resist. Di sini juga ada resist juga nih teman-teman, di sekitar 4.600.000-an ya. Jadi ada beberapa resisten yang cukup kuat menurut saya untuk jangka pendeknya ya loh ya teman-teman, untuk jangka pendek bukan jangka panjang ya, yang cukup kuat tapi bukan kuat-kuat banget lah ya, karena memang ini pakai time frame 1 jam ya, masih sangat bisa nggak digapai ya, bisa-bisa aja teman-teman ya. Ya kita balik lagi untuk pergerakan dari BNB, hype-nya seberapa menjelang dari BNB burn.
Kemudian kita juga lihat dari pergerakan Bitcoin seperti apa ya. Kita berharap ya sekali lagi lah dia bisa mengalami kenaikan lagi ya, untuk jangka pendeknya baru turun lagi ya. Ini udah deket-deket GBTC unlock ya teman-teman ya. Jadi itu untuk video kali ini ya. Kita ngebahas BNB udah, Ethereum juga mungkin ya sama-sama aja sih teman-teman ya. Ethereum ini mungkin saya garis. Oke guys, jadi kita ngebahas satu lagi untuk ETH ya. Dia memang sama membentuk double top ya di sini, top 1, top 2 ya. Dia sampai hit sampai sini ya, lebih tinggi lagi ya naiknya, ngepamnya. Terus di sini tertahan sama support juga nih. Sekitaran ini ada support, daerah support ya, sekitaran ya 28.200-an sampai 28.400-an ya. Memang di sini ada area support kembali, dan di area yang kemarin itu dia coba nembus itu memang support juga nih teman-teman. Ya teman-teman, memang kita masih berharap di area sekarang ini, support sekarang ini dia bisa mengalami yang namanya pemantulan ya teman-teman nih. Sekitaran 28.200-an ini dia bisa mengalami pemantulan untuk ke arah mana? Ya pasti ke arah sini kita berharap ya teman-teman ya, bertemu lagi dengan resisten yang sebelumnya sempat tertembus tapi nggak kuat, akhirnya soal lagi ya karena rejection ya. Kemudian next target sama aja teman-teman menurut saya pribadi itu di sekitaran sini ya. Untuk si jangka pendeknya untuk si ETH itu sekitaran 30.700-an sampai 31 jutaan ya teman-teman. Untuk resist selanjutnya jangka pendek untuk si ETH ya, semoga dia kuat untuk naik juga, tapi tergantung Bitcoin seperti apa, itu lagi balik lagi teman-teman ya. Itu aja teman-teman untuk udah ngebahas ETH, BNB, Bitcoin, dan beberapa koin yang pernah saya rekomendasiin di awal bulan Juli ya. Semoga kalian yang udah memberanikan diri mengambil keputusan untuk beli atau serok bawah di beberapa support yang saya udah infokan, sekali lagi saya ucapin selamat ya, udah profit. Dan jangan lupa yang udah profit ya di take profit gitu ya teman-teman, karena memang cuannya sudah cukup banyak menurut saya. Itu aja teman-teman untuk video kali ini, semoga kalian bisa terbantu dengan adanya video saya, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.